saya sudah menetapkan 4 pilar Kominfo itu, salah satunya itu adalah ada infrastruktur digital. Kalau dulu kan kecamatan nggak ada, hanya beberapa kecamatan yang sudah ada wifi. Sekarang sudah kita layani 15 kecamatan. Kaur itu paling banyak dapat akses internetnya dari kementerian. Ini masih sangat dibutuhkan. Jadi setiap tahun saya mencari anak-anak muda yang talenta digital. Oke, Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tribunbengkulu.com dalam program Kiprah Daerah, inovasi daerah untuk Indonesia. Hari ini kita sudah menghadirkan seorang inovator yang kebetulan hari ini lumayan jauh nih dari kota Bengkulu, 5 jam perjalanan. Siapa beliau? Langsung saja kita sapa Kadis Kominfo Kabupaten Kaur, Muhammad Jarnawi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan gimana, Kak? Sebenarnya perjalanan sudah tadi malam nyampainya di kota Bengkulu. Artinya sudah fresh lagi lah ya hari ini ya. Alhamdulillah udah fresh kembali. Sebelum kita ngobrol soal inovasi yang ada di Kominfo Kabupaten Kaur, saya mau tahu dulu nih, Kak. Apa sih sebenarnya tupoksi Dinas Kominfo Kaur itu sendiri? Apa tugas-tugas pokoknya? Ya, sesuai dengan bidang yang ada di Kominfo Kaur itu adalah yang pertama itu sesuainya bukan hanya Kominfo saja di kami. Ada namanya komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Jadi kalau disingkat apa tuh, Kak? Kominfostik. Kominfostik. Ya. Jadi pertama itu ada bidang yang namanya e-government. Jadi memang ngurusi pemerintahan. Kemudian ada bidang IKP. IKP itu adalah komunikasi dan publik. Jadi ngurusi ya komunikasi, informasi yang ada hubungannya dengan publik. Kemudian ada bidang statistik dan persandian. Jadi 3 bidang itulah yang membuat tupoksi kami itu sebenarnya sesuai dengan kekinian. Semakin kekini semakin banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Makanya kalau bicara tupoksi itu ada 4 ya kalau boleh dibilang. Jadi ada e-government tentang pemintaan berbasis elektronik, ada komunikasi publik, kemudian ada statistik, ada persandian. Nah, saya mau konfirmasi dulu ya. Kementerian sudah mengubah namanya menjadi Komdigi. Itu apakah nomenklatur untuk di daerah sendiri akan berubah juga, Kak? Kita akan menyesuaikan nanti. Kalau ada peraturan Kementerian Komdigi ya, komunikasi dan digital, itu nanti akan mengikuti, menyesuaikan. Jadi kalau ada peraturan kementerian berubah dengan nomenklatur ya kita akan mengubah juga nomenklatur kita. Artinya nanti Komdigi stick mungkin jadi ya, begitu bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Bisa jadi misalkan bidangnya ini bukan lagi e-government, mungkin udah bidang digitalisasi. Jadi memang kita akan menyesuaikan dengan itu. Kita menunggu nomenklatur tentang perubahan itu kan. Tapi kalau sebenarnya kan meskipun secara nama belum digitalisasi, tapi kan sebenarnya Kominfo ini tugas sehari-harinya juga sudah merambah ke digital kan, Kak? Iya, memang kita sudah mengarah ke sana. Dan saat ini saya bilang saya itu kan sejak dari jadi Kepala Dinas Kominfo dipercaya oleh Pak Bupati saat ini Pak Lis Medianto. Saya sudah menetapkan 4 pilar Kominfo itu, salah satunya itu adalah ada infrastruktur digital, ada pemerintah digital, ada ekonomi digital, ada masyarakat digital. Memang udah digital semua. Udah digital semua. Iya. Oke, kita bicara digital ya, kita bahas satu-satu kalau gitu. Karena kita berangkat inovasi untuk mempermudah masyarakat. Boleh diceritakan apa saja inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Kominfo Kaur ini? Ya, jadi kalau saya buat tagline juga, tagline-nya itu Kaur semakin digital, Kaur semakin berseri. Kaur semakin digital, Kaur semakin berseri. Iya. Jadi kalau saya bahas satu persatu tentang 4 pilar tadi, jadi infrastruktur digital. Jadi kita itu di tahun sebelumnya ada daerah yang 20 tahun kalau berdiri itu belum menikmati sinyal internet. Makanya ada inovasi yang kita lakukan sampai menunggu ketika tidak ada provider yang bisa membantu bangun tower, bangun BTS. Maka pemerintah daerah melewati, artinya memang Pak Bupati menginginkan tidak ada lagi daerah yang blank spot. Maka di tahun 2023 kita tarik di kecamatan, namanya di Kecamatan Kinal.
Itu semua desanya kita aliri wifi. Itu sekitar 20-30 kilo dari pusat kota. Tahun 2023, tahun 2024 di daerah namanya Kecamatan Maje dan Asal, semua desa itu kita aliri dengan wifi. Jadi tugas saya itu hanya Kecamatan Muara Saung lagi yang artinya belum menikmati wifi yang kita berikan secara gratis. Jadi tahun 2025 insya Allah nanti semuanya akan kita tuntaskan. Tercover lah. Artinya nggak ada lagi blank spot ya? Blank spotnya masih ada, tapi ketika mereka mau komunikasi dengan keluarga yang jauh sudah bisa video call, udah ada tempat yang Ada kita sediakan. kan? Iya. Tapi kalau untuk di semua daerah yang misalkan di mana saja ada sinyal itu mungkin masih kurang. Tapi ketika dia mau komunikasi keluar sudah ada wadah. Ya, yang kita layani. Nah, jadi infrastruktur digital itu, jadi kami dulu punya plan seperti itu. Kalau nunggu provider bangun tadi itu nggak mampu. Jadi kecuali kita tarik wifi secara gratis, kita juga meminta Kementerian Kominfo bangun namanya akses internet. Gitu. Kalau tahun lalu ada 20 titik, tahun ini ada 52 titik Kementerian Kominfo yang bangun lewat bakti Kominfo. Itu progresnya sudah sejauh mana tuh, Kak? Saya udah jalan. Udah jalan. Nah, jadi progres itulah yang kita lakukan. Jadi di Kaur itu kalau persentase ya, yang menikmati wifi ya, kalau menikmati wifi itu 73% udah tuntas. Jadi masyarakat itu sudah bisa berlangganan. Oke. Yang terlihat dari dampak dengan sudah dipasangnya wifi itu apa sih? Artinya semua secara ini kan layanan akses internetnya itu kan udah lancar, tidak ada lagi masalah. Nah, artinya beberapa sekolah, beberapa tempat balai desa itu sudah bisa menikmati. Nah, dan dampaknya ada juga yang bukan hanya baik, ada juga dampak jeleknya. Karena 21 tahun mereka tidak menikmati. Ternyata ada beberapa kepala desa menyampaikan, Pak Kadis, ini anak-anak kita ini ada yang nggak sekolah sampai siang malam. Iya. Udah saya bilang buat aturan sampai jam berapa dibuat, sampai misalkan jam 11 malam itu wifi yang dimatikan. Kemudian nanti jam berapa lagi di pagi dihidupkan. Itu beberapa desa yang harus buat aturan sendiri karena ya anak kita ya 20 tahun baru bisa menikmati itu. Dan itulah yang paling terbesar buat kami lakukan. Sehingga ya masyarakat kita itu sudah bisa menikmati. Walaupun jalannya misalkan masih warna merah tapi sudah menikmati wifi. Iya. Saya ingat semalam Pak Prabowo itu waktu diwawancarai habis kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan. Ternyata ibu-ibu di sana semuanya kenal dengan Mayor Teddy. Artinya kan dia bilang bahwa inilah pemerintah artinya hadir di pelosok-pelosok daerah. Artinya semua daerah sudah terkoneksi dengan nasional gitu. Nah, untuk Kaur sendiri dengan sudah terkoneksi seperti itu, mungkin secara masyarakat digital ataupun ekonomi ataupun UMKM-nya bagaimana perkembangannya, Kak? Ya, jadi sama. Jadi ketika kita infrastruktur digitalnya sudah kita benahi sebagai pondasi awal. Jadi nggak bisa kita menerapkan pemerintahan digital, ekonomi digital kalau infrastruktur digitalnya belum tuntas. Nah, itulah yang tugas kami di awal tadi. Ketika kita menyatakan infrastruktur digital harus kita tuntaskan. Dalam hal artinya Pak Bupati selalu support dengan itu. Nah, baru kita masuk ketika sudah digitalisasi, sudah infrastruktur sudah ada, masuk ke pemerintahan digital. Jadi bagaimana misalkan kalau saat ini kan kalau kita mau tanda tangan elektronik kan harus menggunakan internet. Jadi saat ini nggak ada masalah, mau di mana saja saya mau posisi di sini, mau tanda tangan elektronik nggak ada masalah. Kan sudah ada, gitu kan. Mau absensi, semua kantor harus ada. Kalau dulu kan kecamatan nggak ada, hanya beberapa kecamatan yang sudah ada wifi. Sekarang sudah kita layani 15 kecamatan. Nggak ada ceritanya lagi misalkan camat, saya nggak bisa absen, absensi. Sekarang sudah ada, karena sudah ada wifi yang kita berikan. Nah, pemerintahan digital ini yang harus kita dorong terlebih dahulu sebagai lokomotifnya. Bagaimana kita masyarakatnya mau digital kalau pemerintahnya belum digitalisasi. Itu hal yang sederhana yang saya bilang tadi. Ketika infrastruktur sudah ada, pemerintahnya sudah ada, harus memanfaatkan itu. Contoh misalkan platform yang kami siapkan, semua semua kecamatan, semua puskesmas itu sudah punya website sendiri, sudah punya fanpage sendiri yang kami fasilitasi. Jadi sebenarnya tadi Mayor Teddy bisa kenal tuh karena memang ada internet di mana-mana. Betul. Ya, nah makanya hari ini
antara kota dengan desa tidak ada lagi perbedaan. Di mana ada sinyal internet, di situ peradaban kita bangun. Iya, betul. Nah, inilah itu tagline lagi. Di mana ada sinyal internet, di situ peradaban kita bangun. Iya. Jadi kalau orang tanya siapa gubernur, ya harusnya tahu sudah. Tahu, iya. Oke. Nah, selain sekarang membenahi infrastruktur digital. Itu goalnya atau finishnya itu kapan sih? Apakah saya Kaur harus 100% sudah digital semua atau seperti apa? Ada filosofi nih, berbenah sambil membangun sambil berbenah, ya kan? Artinya kalau infrastruktur digital itu tidak akan pernah selesai, karena semakin banyak orang menggunakan internet, bandwidth-nya juga harus tinggi, ya kan? Nah, artinya kita memang ketika ingin menyelesaikan infrastruktur digital, kalau kita mau layani semua sekolah, semua puskesmas, artinya layanan pemerintah itu kita sediakan, itu baru menyelesaikan permasalahan. Ya kan? Nah, ketika kita ingin menyelesaikan 100%, makanya kita pelan-pelan karena dana kita itu terbatas. Nah, ini masuk tahun ketiga nih. Tahun ketiga artinya nanti daerah-daerah yang blank spot selama ini kita akan tuntaskan. Kan kalau misalkan hari ini kita mau pemilihan nih, ada 45 TPS yang masih kurang sinyal dan ada yang blank spot. Saya bilang kalau ini kita nggak bisa menuntaskan sekaligus, tapi bertahap. Dan ini tahun ketiga, insya Allah artinya kecamatan yang saya bilang tadi belum menikmati internet, insya Allah nanti akan tertuntaskan. Gitu, luar biasa. Tapi orang kadang berpikirnya ini kok masalah nggak tuntas-tuntas nih sebenarnya kan. Tapi yang orang nggak tahu itu cerita perjuangannya, Kak. Iya, betul. Boleh diceritakan perjuangan Kadiskominfo ini dalam merealisasikan mempercepat infrastruktur digital itu seperti apa sebenarnya? Betul ya. Jadi kalau cerita itu gini. Jadi ketika Pak Bupati mempercayakan saya sebagai Kepala Dinas Kominfo, saya butuh satu tahun perjuangan. Plan A, plan B, plan C. Plan A-nya adalah menggunakan provider yang ada. Provider yang ada saya siapin, kita MOU, tolong bangun grand desainnya, bagaimana infrastruktur digital ini selesai. Saya tunggu 6 bulan, ternyata tidak ada progres. Oh, ini lain lagi nih, pindah ke plan B. Plan B kita tunggu misalkan provider yang masuk, kita minta, oh ini nggak juga tuntas, kita daerah pegunungan, dengan ISP yang masuk, gitu, provider yang masuk, kok mini-mini BTS nih, mini-mini towernya akan banyak, oh nggak memungkinkan. Saya plan C, ya kan? Artinya ketika plan C ini coba grand desainnya seperti apa infrastruktur digital selesai. Saya tunggu 2 minggu saya bilang. Oke, 2 minggu habis itu dipaparkan, ya kan? Itu udah masuk udah hampir 1 tahun tuh. 2 minggu ya sudah. Kalau seperti ini solusimu, coba kita paparkan di depan Pak Sekda, depan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Paparkan bagaimana menuntaskan daerah-daerah blank spot dengan tarik jaringan WiFi sampai ke pelosok desa. Oh siap. Jadi ketika itu dipaparkan dengan Pak Bupati langsung ACC. Berapa bisa selesaikan? Dia bilang, Pak, kami selesaikan dalam 1 bulan. Nah ini artinya dengan tekanan seperti Pak Bupati menyampaikan, dan itulah yang membuat kita harus berpikir keras gitu ya. Bagaimana bisa menuntaskan? Karena salah satu janji Pak Bupati dulu adalah menginginkan, janji politiknya adalah menginginkan daerah yang tidak ada blank spot. Nah kita bantu dengan itu. Nah setelah provider ini masuk 1 bulan, ternyata belum juga tuntas. Oh nanti ada plan berikutnya. Saya ajak Pak Bupati ke kementerian, Pak, kayaknya ini harus ada bargaining bagaimana kita menyampaikan titik-titik yang masih blank spot gitu, yang udah puluhan tahun kok belum menikmati internet gitu ya. Nah, dengan adanya Pak Bupati ketemu dengan di Kementerian Kominfo, ternyata kita juga dibantu setiap tahun ini. Jadi tadi saya bilang ada yang dibantu 20 titik, ada yang dibantu 52 titik. Dan alhamdulillah hari ini 52 titik itu Kaur itu paling banyak dapat akses internetnya dari kementerian. Luar biasa. Artinya saya mau ambil kesimpulan bahwa inovasi itu datang dari cara menyelesaikan masalah. Iya. Tapi tidak bisa juga menyelesaikan masalah itu hanya dengan satu cara, betul ya? Artinya kan seorang inovator itu harus
mempunyai konsep A, B, Iya, C, D, basic. betul kan? Nggak boleh dia hanya satu. Kalau satu sisi dia bicara, berarti harus kita lihat 4 sisinya. Makanya plan A, plan B, plan C gitu. Plan A nggak berhasil, plan B. Plan B nggak berhasil, plan C gitu. Nah, kalau nggak mampu juga berarti harus keluar dari. Iya. Artinya belum mumpuni dia di sana Iya, gitu ya. belum mumpuni. Nah makanya saya bilang, nah berbenah saya mau bangun sebenah. Ketika saya masuk ke pilar yang kedua, pemerintahan digital. Jangan tunggu dia sempurna dulu. Jangan tunggu infrastruktur digital lengkap dulu. Ya udah, yang mana ada kita maksimalkan, jalankan gitu. Nah, kalau untuk pemerintahan digital apa yang sudah berjalan nggak? Jadi ketika di awal kita bangun kan, ketika pemerintahan digital kan websitenya belum lengkap. Nah hari ini ketika website itu kita lengkapi dengan 70 website, kita bangun dari awal dengan anak-anak muda yang talenta digital lah. Jadi sama lah dengan di tempat ini, saya juga merekrut anak-anak digital, anak-anak talenta digital. Nah jadi ada yang bagian desain, ada bagian narasi, ada bagian video, ada bagian coding segala macam. Saya mau menyiapkan itu, ada 13 anak muda yang saya rekrut, yang betul-betul saya langsung yang memilihnya. Dan asli Kaur. Asli Kaur. Dan itulah yang membuat dari awal ketika saya mau melanjutkan ini PC kita punya 70 website. Saya bilang sama Pak Bupati, Pak, 70 website ini selesai dalam 4 hari. Iya, artinya dengan 4 hari bisa selesai. Dan saat itu kita launching dengan 70 websitenya. Dan alhamdulillah dengan website itulah Ombudsman 2 tahun terakhir ini dengan pelayanan publik yang secara digitalisasi itu menjadi terbaik di Bengkulu. Dan saat ini nomor 18 atau nomor berapa ya terbaik nasional. Saya lupa yang terakhir ini update-nya. Kalau tahun sebelumnya kita masuk ke 40 besar nasional menjadi pelayanan publiknya, tahun ini naik kita 18 atau 20 sekitar itu bukan. Secara nasional. Secara nasional. Jadi dengan pelayanan publik itulah yang kita membuat ini anak-anak muda ini harus kita manfaatkan dengan talenta digitalnya. Itu dari sisi sederhana saja. Ya kan? Sisi yang kedua, merubah pola mindset ketika kita menginginkan bahwa hari ini kita memang harus digitalisasi, dan itu harus kita betul-betul dari pimpinan atas sampai ke bawah itu memang harus satu mindset. Iya. Nah, ini untuk mengubahnya itu dari manual ke digital ini yang harus kita bertahap-tahap. Nggak bisa langsung. Ya. Contoh yang sederhana saya bilang, tatanan elektronik itu belum semua dinas kita lakukan, tapi kita sudah mencoba. Pak Bupati semuanya sudah pakai tatanan elektronik. Itu sederhana sebenarnya. Tapi itu ketika kita mindsetnya belum berubah, ya dia masih mau ke manual. Iya. Nah, dan ini harus kita bertahap-tahap kita lakukan. Nah, kalau misalkan inovasi pemerintahan kita yang lainnya banyak yang kita lakukan. Jadi ketika kita menginginkan perizinan secara online, ya kalau orang mau buat KTP itu kan harus daftar dulu online. Nanti datang itu sudah siap. Gitu. Jadi tadi infrastruktur digital, pemerintahan digital. Yang ketiga itu tadi apa? Ada ekonomi digital. Ekonomi digital. Boleh ceritakan? Kalau ekonomi digital ini masih berjalan nih. Kita seharusnya harus ada platform khusus ini. Jadi kalau saya menginginkan itu ekonomi digital ini sebenarnya berbarengan dengan masyarakat digital. Karena pilar keempat tadi Kak ya? Iya, pilar keempat tadi. Karena di dalam pilar keempat itu masyarakat digital itu saya menginginkan artinya ada digitalisasi desa. Iya. Desa digital. Nah, ini belum secara masif. Ada beberapa desa kita yang hari ini sudah secara digitalisasi, artinya pesuratan, minta surat semuanya sudah digitalisasi. Dan itu pun kita lakukan. Dalamnya itu ada platform namanya e-commerce, hubungan ekonomi digital. Iya. Nah, kita menginginkan artinya kalau e-commerce itu berlaku di desa itu, kita menginginkan per kecamatan, kemudian per kabupaten. Iya. Nah, ini yang masih berat pekerjaan saya ketika kita ingin membangun ekonomi digital. Kalau yang tadi kan internal kita, infrastruktur bisa kita selesaikan. Pemerintah kan kita memang ada dalam permintaan digital. Ketika bicara ekonomi digital, bicara masyarakat digital, ini butuh pihak ketiga. Misalkan, berarti kalau misalkan masyarakat digital, berarti butuh OPD yang lain, kepala desa yang lain, butuh camat, gitu kan? Ketika tatanan ini belum kita bisa lebih masif dalam hal untuk melakukan transformasi digitalnya, itu agak kesulitan. Nah, makanya saya bertahap-tahap. Jadi di kecamatan mana dulu yang harus kita pilot project, kayak di kecamatan wisata yang di kota, berarti ada pilot project harus kita selesaikan. Dan sampai saat ini pun desa-desa itu ada desa namanya Tanjung Ganti 1,
hari ini karena dia desa digital juga dan desa cantik juga, cinta statistik juga, hari ini ikut lomba juga sampai ke ini provinsi, kita tunggu sampai mudah-mudahan masuk ke nasional gitu. Oke. Nah, tapi kalau ekonomi digital tadi saya menangkapnya bahwa memang ada satu konsep yang dipersiapkan oleh pemerintahan Kabupaten Kaur nih. Iya. Tapi apakah misal ada produk dari asli Kaur yang sudah diperjualbelikan secara online itu sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada dan mereka sendiri yang men-create-nya gitu dan buat platform sendiri kemudian itu. Nah, dan kita menginginkan itu bagaimana produk lokal ini kita buatkan dalam satu dashboard. Yang kita muncul di situ itu yang ide itu yang harus kita munculkan. Jadi orang klik pun nanti nyambungnya, kalau sederhananya nanti belum langsung misalkan kayak platform yang lain ya. Sederhana dulu lah, kita klik nanti masuk ke WA-nya pemiliknya gitu. Kan saat ini kan COD di kabupaten itu kan sudah masif sih. Udah hal yang biasa lah. Udah yang biasa. Tapi belum kita wadahi dalam bentuk platform. Nah, itu yang cita-cita besar saya yang kita menginginkan ketika ekonomi digital ini kita himpun dalam produk lokal kita, UMKM kita itu untuk menjadi satu platform. Oke. Dan saat ini belum sampai situ ya. Saat ini saya lagi bikin, artinya harga pasar itu saya ingin update-nya tiap hari. Harga bahan pokok ya? Harga bahan pokok. Ini hampir selesai sih ininya. Insya Allah nanti di 2005 udah siap itu. Artinya bahan pokok di pasar tuh tahu. Ini harga cabai berapa, ini harga besar. Ini udah kita siapkan platform. Wah, luar biasa. Jadi orang nggak perlu nanya ke pedagangnya langsung gitu kan. Iya. Bisa cek online. Kayak harga emas gitu kan. Iya. Dan itu kita harus kerjasama, Kominfo sebagai pemegang aplikasinya kerjasama dengan Perindak. Iya. Harus seperti itu. Nah, ketika kita mau e-commerce tadi UMKM-nya di Perindak harus kita ini juga harus kita buat juga platformnya yang inginkan satu kesatuan gitu ya. Kolaborasi lah. Jadi zamannya zaman kolaborasi. Zaman kolaborasi. Karena kan digital ini kan nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Nggak bisa berdiri sendiri, betul. Nah, tadi saya dengar ada kisi-kisi bahwa mendapat anugerah apa tadi Kak? Anugerah ASN. ASN. Iya. Itu apa itu Kak? Ini sebenarnya anugerah ASN ini adalah penghargaan dari Kemenpan RB buat pegawai negeri yang berprestasi, yang berinovasi. Jadi kalau anugerah ASN itu ada namanya pimpinan pertama, ya, jabatan misalkan setingkat sekda, kemudian ada jabatan setingkat eselon 2 kepala dinas, ada jabatan administrator setingkat sekretaris dan kabid, ada jabatan di bawahnya lagi, itu sampai beberapa level. Nah, ini anugerah ASN ini itu disaring berdasarkan daerah. Misalkan kayak saya di tahun 2023 dulu, dan baru selesai seleksi sebenarnya. Baru selesai seleksi di nasional. Kita itu di 2023 dulu itu utusan dari Kabupaten Kaur untuk dipilih secara provinsi. Jadi inovasi-inovasi apa yang dilakukan selama memimpin. Dan itulah yang harus kita lakukan. Maka saya bilang, saya memimpin itu ada pijakan 4 pilar tadi. Nah, ketika anugerah ASN ini diseleksi, dan alhamdulillah di awal tahun 2024 kita itu mewakili Provinsi Bengkulu untuk seleksi tingkat nasional sebagai jabatan pimpinan tinggi pertama. Artinya pimpinan tinggi pertama ini adalah untuk yang jabatan eselon 2, jabatan kepala dinas. Dan ada satu lagi dulu guru SLB terbaik juga mewakili Provinsi Bengkulu. Nah, kita itu menginginkan, artinya semakin banyak orang berkompetisi berinovasi ini lebih bagus. Artinya antar kepala dinas itu inovasi apa sih setiap kabupaten itu bisa disontek, berlomba-lomba. Iya. Dan saya juga sangat senang nih ketemu para kepala dinas Indonesia yang bagus-bagus. Dari Bali, yang terpilih nasional secara terbaik itu dari Bali. Inovasinya luar biasa karena sudah dihargai sampai internasional. Terkait digital itu enggak? Ya, digital. Ada yang digital juga. Jadi dia menyelesaikan sampah itu dengan digitalisasi, tapi dia juga artinya secara masif memang sudah bertahun-tahun inovasinya itu. Jadi artinya inovasi ini sebenarnya bukan sebuah hal yang ini buat saya sendiri, tapi sebenarnya kan
hasil inovasi ini untuk masyarakat sebenarnya. Iya, bergerak untuk berdampak. Bergerak untuk berdampak. Ah. Luar biasa. Ketika kita bergerak ini berdampak nggak dengan masyarakat umum? Betul. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya juga termasuk dalam gerak SN itu, karena yang saya lakukan infrastruktur digital itu ya berdampak ke masyarakat. Ya puluhan tahun kok nggak terus tuntas gitu. Nah, kita dalam 1 tahun bisa menuntaskan, dalam 2 tahun bisa pelan-pelan bisa menuntaskan. Nah, jadi artinya kita komunitasnya saat ini udah terhubung nih se-Indonesia, planners yang berinovasi, banyak inovasi yang dilakukan gitu. Tinggal kita mau tidak melakukan inovasi itu. Mau bergerak atau tidak tadi. Iya, bergerak untuk berdampak nggak kita ini gitu. Betul. Nah, dengan sudah dibangunnya infrastruktur digital di Kaur, boleh diceritakan sebenarnya apa sih potensi-potensi di Kabupaten Kaur itu yang sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat Indonesia? Iya. Jadi sebenarnya kan potensi wisatanya bagus di Kaur, kan udah terkenal di Bengkulu, dan ini harus kita gali ya informasi ini gitu ya. Nah, makanya saya minta dengan tim saya coba mau buatkan video yang berhubungan dengan potensi wisata di Kabupaten Kaur. Jadi kalau misalkan itu kita buat video kan, misalkan judulnya 5 wisata terbaik di Kaur. Konten ya Kak? Iya, konten gitu. Nah, konten-konten ini harus kita perbanyak. Tidak cukup dengan hanya media center Kominfo Kaur, tapi ada dengan media sosial yang lain, dengan platform yang lain. Infrastruktur digital oke. Secara meng-create konten ini kayaknya udah mulai jalan. Sebenarnya SDM digital di Kaur itu sebesar apa sih Kak sebenarnya? Ini masih sangat dibutuhkan. Jadi setiap tahun saya mencari anak-anak muda yang talenta digital. Jadi ketika dia mau masuk Kominfo itu saya langsung yang akan mencari. Kalau kriterianya apa tuh Kak? Setidaknya misalkan dia bisa desain misalkan. Desainnya menggunakan software apa? Terus itu mana hasil karyanya? Hasil karyamu mana? Entah itu di laptopmu, entah itu mau publish mana? Iya. Oke, ketika sudah melihatkan ini hasil karyanya, ini Pak media sosial saya yang dikumpulkan, kemudian ini hasil karya saya yang di laptop, coba praktek langsung. Saya ingin praktek. Coba mau buat desain, berapa lama dia ciptakan? Itu yang harus saya pilih. Kalau dia memang seorang narasi, nah coba narasikan ketika kita pasangan seperti ini. Iya. Bisa nggak dia menghimpunnya? Gitu. Kalau misalkan dia editing video, oke, editing video semampu mana, bahas mana dia kemampuan, menggunakan software apa. Ketika dia mixerkan, oh ini bisa mampu, ya udah itu yang kita gunakan. Dan memang itu yang harus saya cari, karena memang sesuai dengan zamannya. Nah, talenta digital ini, baik itu yang bagian yang sudah bagian teknis sendiri ya. Bagian umum juga sama. Saya juga harus melihat mereka mampu apa. Kalau memang hanya sedang ngetik biasa, belum ya. Kalau dia sudah ngetik dengan ngetiknya udah luar biasa, kemudian dengan perintahnya tidak pakai mouse lagi, udah pakai perintah, pakai kontrol, pakai shift segala macam, iya itu berarti udah bisa kita gunakan. Udah expert lah gitu Kak ya. Expert. Ya. Kita menginginkan hal yang seperti itu. Jadi sekarang ini anak muda itu yang saya butuhkan talenta digital, tidak hanya satu multi. Kalau dia punya 2 multi talenta, oh itu lebih bagus. Akan saya terima. Dengan senang hati saya terima. Karena kan sekarang zamannya konten. Iya. Potensi daerah itu bisa terangkat melalui konten. Ya. Jadi contoh misalkan saya konten gitu ya, satu lagi ya. Sayang dia 2 pindah itu saya agak ini juga ya, karena dia dulu kan kerja di kami gitu kan. Ada seorang yang desainnya bagus, tidak pernah saya revisi tentang warna. Catchingnya mantap. Wow, ini luar biasa. Tapi nggak lama, setahun. Habis itu dia ikut suami pindah. Dan itu hal-hal yang sering saya betul-betul menginginkan. Kapan lagi saya ketemu anak-anak muda yang ketika mewarnai, ketika dia mendesain itu catchingnya bagus. Artinya PR Kakak adalah bagaimana menelurkan orang seperti itu banyak-banyaknya Kak ya. Itu. Iya. Dan itu yang harus kita cari. Dan ini memang untuk mengikat anak-anak muda seperti ini, misalkan ada yang hebat coding, nggak mungkin dia dengan biaya yang hanya standar. Kita harus naikkan jeritnya. Baik itu dari sisi karena dia punya keilmuannya, berarti dari sisi penggajiannya kita harus naikkan. Iya. Kalau programmer nggak mungkin kita gaji dengan rendah. Itu yang jadi permasalahan waktu Pak Menko Budi Ari.
Ya. Mana mau katanya seorang hacker digaji gaji PNS katanya kan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya Makanya- seorang coding itu sama gajinya hampir sama dengan PNS. Karena nggak semua orang bisanya membuat coding itu. Iya, betul. Dan tidak mungkin juga dia hanya kerja kan kalau sedang ada permasalahan misalkan dia harus kerja tengah malam kan gitu. Ada sampai jam 3 karena itu pekerjaan di belakang layar yang butuh skill. Betul. Nah, rasanya tidak kalau sudah ngobrol sama Kadis Kominfo ini nggak sempurna kalau kita nggak bicara soal berita hoax ini. Oh iya, siap. Ini di mana-mana pemilihan kepala daerah. Betul. Banjir informasi baik yang hoax maupun yang misinformasi atau disinformasi. Iya. Bagaimana Kakak di Kaur menangkal itu? Kalau platform-platform yang berhubungan dengan website itu mudah buat kita. Tapi masalahnya di media sosial yang saat ini yang berserakan, yang memfitnah, gitu kan, membullying, victim, segala macam yang dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah tinggal kedewasaan kita. Kalau di website insya Allah artinya di Kaur masih dalam kondisi yang kondusif. Tapi kalau di media sosial itu nggak terkendali. Ya. Iya. Karena menggunakan akun-akun fake ya. Atau akun fake itu yang membuat jadi masalah itu. Dan ini sebenarnya satu, kalau admin grup itu selektif, iya betul. Dia bisa mengeluarkan atau tidak memposting atau tidak memberikan postingan yang negatif. Kalau dipelihara ya tadi memecah belah. Makanya kalau upaya Kominfo ya hanya menghimbau saja. Dan dihimbau kan kelihatan admin grup. Iya. Kalau dia hanya posting di pribadi itu kan nggak heboh. Tidak ada yang bisa membacanya. Tapi ketika itu diposting di grup yang ribuan orang, kan menjadi heboh. Iya. Nah, tinggal kita menyadarkan bahwa bagaimana berita hoax, berita menyerang personal dari calon ini harus kita minimalisir. Dan saya udah ingatkan bahwa pemilik grup bisa saja itu menjadi masalah karena membiarkan berita-berita itu, berita hoax, berita-berita yang mengujar kebencian itu bisa saja kena. Karena dia tidak bertanggung jawab ya, tidak Pak. bertanggung jawab. Dia buat grup sebesar itu, tapi tidak ada filter dari admin. Betul. Admin itu sama-sama mempengaruhi. Ketika akun bodong itu keluar dan memfitnah, itulah akan membuat perpecah belahan. Padahal kita kan mencari pemimpin yang terbaik sebenarnya. Kalau dia menampilkan visi misi, kemudian program kerja, itu akan lebih baik daripada menyerang personal, hoax segala macam. Iya. Jadi kalau Kominfo itu ya hanya menghimbau saja dan mengingatkan bahwa para pemilik akun, kemudian pemilik grup itu hati-hati dalam bermedia sosial dan memfilter apa yang disampaikan oleh masyarakat. Oke. Kak, sebelum kita mengakhiri podcast Kiprah Daerah ini, boleh disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kaur tentang apa ke depan yang akan dilakukan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kaur terkait makin memperluas digitalisasi. Jadi kalau saya itu bekerjanya tidak akan pernah keluar dari 4 pilar yang saya bangun tadi. Jadi infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Dan tentunya minggu lalu kami baru menyelesaikan dengan Kominfo, yaitu ada namanya website desa.id. Itu akan masifkan. Artinya semua desa itu wajib punya website desa, dan insya Allah itu semuanya gratis. Tinggal kita memfasilitasi. Itu dari sisi masyarakat digital. Kayak dari sisi pemerintahan digital, kita mau tidak mau, karena nanti ada single sign on, artinya kita berharap semua pemerintahan bisa mengikuti. Satu kuncinya adalah pemimpin beradaptasi dengan teknologi. Kalau pemimpinnya beradaptasi dengan teknologi, insya Allah nanti artinya transformasi digital itu akan terjadi di semua lini. Dan itulah yang kita lakukan, bagaimana kita mendigitalisasi Kabupaten Kaur dengan 4 pilar tadi. Kaur semakin digital, Kaur semakin digital, Kaur semakin berseri. Oke, tepuk tangan Tribuners. Sebelum saya menutup obrolan ini, saya ingatkan lagi bahwa pemirsa Tribuners dimanapun berada bisa menyaksikan terus video-video terupdate seputar Provinsi Bengkulu itu di YouTube dan Facebooknya Tribun Bengkulu, dan juga bisa membaca artikelnya di website tribunbengkulu.com. Sampai jumpa dengan inovator-inovator lainnya di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu.
Kiprah Daerah, Inovasi Daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.